warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 Advokasi dan Public Speaking yang akan mempresentasikan poster mengenai climate change. Pemanasan global merupakan peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang diakibatkan oleh emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrous oxide. Nah, gas-gas ini menjebak panas di atmosfer yang sehingga menyebabkan suhu di bumi terus naik. Adapun beberapa penyebab di antaranya itu yang pertama akibat kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil atau deforestasi. Lalu ada juga akibat aktivitas industri. Dan yang kedua yaitu karena emisi gas rumah kaca. Hal ini seperti berasal dari transportasi, pabrik, peternakan, dan pembangkit listrik. Climate change atau perubahan iklim terjadi secara langsung ataupun tidak langsung akibat aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer global. Berdasar Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC mengatakan, perubahan suhu global telah terjadi pada pertengahan abad ke-20. Hal ini terjadi karena peningkatan emisi gas rumah kaca yang diproduksi oleh manusia. Berdasarkan redaksi Kompas pada Mei 2024, telah terjadi perubahan suhu yang sangat signifikan dan mencapai peningkatan suhu paling tinggi satu dekade terakhir. Dan berdasar siaran pers BMKG pada Mei 2024 juga mengatakan telah terjadi fenomena suhu panas, yaitu di atas 36 derajat di beberapa kawasan di tanah air. Perubahan iklim atau climate change dapat disebabkan oleh hal-hal berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya perubahan iklim, yaitu ada sampah yang menumpuk dan tidak terpilah di tempat proses akhir atau TPA. Nah, penyebab ini berkontribusi besar dalam menyebabkan perubahan iklim karena menimbulkan gas-gas rumah kaca seperti metana. Nah, gas ini terbentuk dari proses dekomposisi sampah organik secara anaerob atau tanpa oksigen. Metana memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Selain itu, pembakaran sampah yang tidak terkontrol juga menghasilkan emisi karbon dioksida dan polutan lain yang membentuk pencemaran udara. Ketidakterpilahan sampah juga mengurangi peluang untuk mendaur ulang atau memanfaatkan limbah organik sebagai kompos, sehingga memperburuk dampaknya terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Oke, selanjutnya yaitu ada salah satu faktor dari perubahan iklim, yaitu dengan adanya penebangan pohon atau perlindungan hutan secara liar. Nah, di sini apa aja sih penyebab dari perubahan iklim itu? Karena penebangan pohon ini yang pertama itu ada pelepasan karbon, yang dimana pohon itu merupakan menyimpan karbon dioksida atau CO2, sehingga ketika ditebang karbon itu akan lepas ke atmosfer sehingga itu menyebabkan meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Lalu selanjutnya itu adanya gangguan siklus air, yang dimana hutan berperan dalam mengatur siklus air. Nah, penebangan pohon ini mengurangi transpirasi yang penting untuk pembentukan awan dan curah hujan, sehingga hal ini akan menyebabkan kekeringan atau juga pohon itu juga bakalan bisa menahan air banjir. Lalu yang terakhir yaitu adalah kehilangan keanekaragaman hayati, yang dimana penebangan pohon secara liar itu dapat mengancam spesies dan mengganggu ekosistem yang dapat memperburuk dampak perubahan iklim secara keseluruhan. Nah, dari penjelasan sebelumnya, selanjutnya kita masuk ke dampak dari climate change tersebut. Apa sih dampak dari climate change itu? Yang pertama, ada peningkatan kadar CO2, di mana air laut menjadi lebih asam, sehingga membuat terumbu karang yang ada di laut itu menjadi rusak, sehingga ekosistem yang ada di laut menjadi terganggu. Yang kedua, itu adalah masalah kebutuhan pangan. Eliminasi gas metana dan nitrogen oksida dari industri pertanian, perkebunan, menyebabkan kekeringan dan banjir sehingga menghambat produksi. Yang ketiga, itu ada cuaca ekstrim dan bencana alam. Perubahan iklim memicu bencana alam seperti banjir, kekeringan akibat dari keruntuhan alam. Yang keempat itu ada gangguan kesehatan dan penyebab penyakit menular.
karena suhu yang tidak merata atau seperti pada saat musim hujan, tentunya ada penyakit seperti penyakit malaria dan penyakit lainnya. Yang kelima, itu berdampak pada pencairan es di kutub. Suhu bumi yang meningkat menyebabkan pencairan di kutub. Menaiklah permukaan laut dan merusak ekosistem di kutub. Yang keenam, badai lebih kuat dan instan. Intensitas, frekuensi, dan durasi badai meningkat akibat suhu dan curah hujan yang lebih tinggi. Nah, jadi manusia memegang peran penting dalam memperbaiki atau menjaga perubahan iklim. Kontribusi kita penting untuk memperlambat dampaknya, sehingga kita harus menjadi bagian dari solusi. Salah satu dari climate change adalah save water. Nah, air adalah sumber daya manusia yang sangat penting. Meskipun 70% permukaan bumi ditutupi dengan air, tapi itu hanya 1% yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, oleh karena itu, menghemat air sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan air tetap tersedia untuk generasi yang akan datang. Berikut saya berikan tips menghemat air. Yang pertama, tutup keran dengan rapat untuk mencegah kebocoran. Yang kedua, gunakan peralatan hemat air seperti shower dan keran yang efisien. Yang ketiga, mandi dan cuci tangan dengan cepat untuk mengurangi kegunaan air. Yang keempat, perbaiki kebocoran pada pipa, keran, dan toilet. Yang kelima, tanam tanaman tahan kekeringan untuk mengurangi kebutuhan air. Di sini saya akan jelaskan mengenai upaya untuk menangani climate change. Yang pertama, kita harus tahu dulu hubungan antara plastik dengan perubahan iklim. Plastik telah menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Namun, dampaknya terhadap lingkungan sangatlah besar karena sebagian besar plastik ini diproduksi dari minyak bumi, gas batu bara, dan juga gas alam. Proses ekstraksi, pemurnian, dan juga produksi plastik melepaskan sejumlah besar emisi karbon dioksida atau CO2 yang merupakan gas rumah kaca yang dapat menjadi penyebab pemanasan global. Mengurangi penggunaan plastik adalah langkah sederhana, namun sangat signifikan dalam melawan perubahan iklim. Beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi yang pertama yaitu mengurangi penggunaan sampah plastik. Hindari penggunaan produk sekali pakai seperti kantong plastik, sedotan, botol plastik, dan juga kemasan plastik. Beralihlah ke alternatif yang dapat digunakan kembali seperti tas kain, botol stainless, ataupun sedotan bambu. Yang ketiga yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik yaitu mendukung kebijakan dan juga komunitas lingkungan. Dukung kebijakan pemerintah dan komunitas yang bertujuan mengurangi sampah plastik dan juga memperkenalkan solusi inovatif untuk mengurangi limbah plastik. Dengan mengurangi penggunaan plastik ini, kita tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga berkontribusi dalam memperlambat laju perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kita bisa menciptakan perubahan yang besar. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang upaya penanggulangan dari sampah. Yang pertama itu ada reuse, yaitu menggunakan kembali sampah atau yang masih berfungsi. Nah, yang kedua itu ada reduce, yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan sampah. Yang ketiga itu ada recycle, yaitu mengelola. Beda sama reuse, yaitu reuse itu kan menggunakan kembali, sedangkan recycle ini mengelola kembali sampah atau yang bisa kita sebut daur ulang. Terima kasih, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Di sini saya melanjutkan materi dari rekan saya tadi tentang contoh dari 3R. Yang pertama, reuse. Reuse itu adalah menggunakan kembali. Contohnya, kita menggunakan kembali tas belanja atau tas kain untuk berbelanja. Yang kedua, kita menggunakan botol air minum yang dapat digunakan kembali. Yang ketiga, kita dapat menggunakan wadah kontainer untuk penyimpanan barang. Selanjutnya, contoh dari reduce, yaitu satu, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, menggunakan konsumsi air dengan memperbaiki keran yang bocor. Yang ketiga, mengurangi penggunaan listrik dengan mematikan lampu jika tidak digunakan. Selanjutnya tentang contoh dari recycle atau mendaur ulang. Contohnya itu kita mendaur ulang kertas, karton, dan koran. Yang kedua, kita mendaur ulang botol plastik, kaleng, dan gelas. Yang ketiga, kita mendaur ulang sampah organik menjadi kompos. Itulah materi saya. Akan menjelaskan save forest. Yaitu save forest ini adalah menyelamatkan hutan. Jadi upaya untuk kita menyelamatkan hutan ini adalah dengan cara yaitu penebangan selektif, penebangan pohon dewasa untuk menjaga
keanekaragaman hayati dan kemungkinan regresi alami. Kedua, penanaman kembali memastikan wilayah ditanami kembali dengan spesialisasi sel penebangan dan atau gangguan. Ketiga, pembakaran terkendali menggunakan api yang direncanakan untuk mengelola semak belukar dan mengurangi risiko kebakaran hutan. Selanjutnya kita akan membahas noctul, yaitu bumi tidak dingin lagi. Baiklah, selanjutnya noctul. Noctul adalah bumi tidak dingin lagi. Jadi upaya yang bisa kita lakukan untuk menjadi bumi dingin lagi yaitu mengurangi sampah dan mengurangi asap-asap yang terjadi pada seperti pembangunan ini dan menghemat air dan menjaga hutan. Selanjutnya saya akan membahas dari sudut planet B. Jadi dari sudut planet B itu menjelaskan bahwa bumi itu adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan, yaitu rumah kita. Nah, adapun individu di sini menjelaskan individu dan masyarakat bertanggung jawab dalam melestarikan lingkungan. Adapun tindakannya seperti upaya perlindungan hutan atau seperti melestarikan kembali lingkungan. Baiklah, terima kasih. Thank you.